Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jika Sarah sedang meratapi penyesalannya yang dalam, maka Via sedang dilanda dilema besar, duduk di bibir tempat tidur. Wanita itu mengusap air matanya yang berguguran, mengingat permintaan Sarah yang baginya sudah sangat keterlaluan, setuju untuk menjadi pendonor lila, namun menuntut sebuah syarat yang berat. Ia melirik Lila yang berada di sudut ruangan itu, yang kini sedang bermain dengan beberapa boneka kesukaannya. Dalam hati ia bertanya, mengapa Lila tidak terlahir dari rahimnya? Mengapa harus dari seorang ibu seperti Sarah? Tepukan lembut mendarat di bahu yang akhirnya membuyarkan lamunan wanita itu. Sayang, Wira duduk di sisinya. Tangan laki-laki itu terulur menghapus cairan bening yang membasahi wajah istrinya, dengan senyum yang kini selalu terlihat di wajah tampannya. "Mas, apa aku egois kalau aku menolak permintaan Mbak Sarah?" lirihnya. "Aku tahu dia ibu kandung Lila dan aku tidak berhak menjauhkannya, tapi aku yang membesarkan Lila. Dia tahu apa tentang Lila selain melahirkannya?" Wira menggelengkan kepala pelan. "Tidak sayang, kau berhak untuk keberatan karena Lila anakmu." Dia menginginkan Mas Wira kembali sebagai syarat untuk menjadi pendonor Lila. Apa Mas Wira akan memenuhi keinginannya? Ragu-ragu, Via bertanya. Walau bagaimanapun sebagai istri, ia tetap memiliki ketakutan jika Wira ataupun ayah mertuanya akan menuruti keinginan Sarah. Mendengar pertanyaan itu, Wira segera merangkul Via dan menyandarkan di bahunya. Ia kecup ubun-ubun wanitanya itu dengan sayang. "Tidak apa-apa kalau Sarah tidak mau menjadi pendonor Lila. Bukankah kita masih punya cara lain?" Via mendongakkan kepala, menatap suaminya itu. "Cara lain?" "Iya, masih ada cara lain. Dokter Willy pernah bilang, ada banyak cara yang bisa ditempuh. Bisa juga melalui plasenta adiknya Lila." "Plasenta?" tanya Via dengan alis mengerut. Namun pikirannya yang kalut membuatnya salah mengartikan ucapan suaminya itu, sehingga air matanya jatuh berderai kembali. Apa artinya Mas Wira harus punya anak lagi dengan Mbak Sarah? Begitu. Wira menganga tak percaya mendengar ucapan Via yang baginya tidak masuk akal. Mana mungkin dirinya mau kembali pada Sarah setelah semua yang terjadi. Wira pun terkekeh pelan menyadari kepolosan sang istri. "Bukan dengan Sarah sayang, tapi denganmu." "Aku?" Tangan Wira kembali melingkar di tubuh sang istri. Ia melirik Lila yang berada tak begitu jauh dari mereka, seperti hendak memastikan bahwa gadis kecil itu tidak mendengar pembicaraan mereka. "Ya, kau, kita bisa punya anak lagi kan? Tapi Evan bilang padaku akan lebih kuat kalau pendonor saudara kandung." Wira memutar bola mata pertanda kesal ketika mendengar nama orang yang semalam membuatnya terbakar api cemburu. "Memangnya si Evan itu siapa?" gerutu Wira. "Sayang, kita tidak boleh kehilangan harapan. Semoga saja anak kita nanti bisa menjadi pendonor Lila." Mengusap air mata, Via lantas menatap dalam mata Wira. "Mas Wira yakin mau mencobanya?" "Kenapa tidak? Jadi mulai malam ini kau harus bisa membujuk Lila supaya mau tidur sendiri. Jadi kita bisa lebih giat mengusahakan seorang adik untuknya," ucap Wira dengan seringai misterius yang akhirnya membuat wajah Via merona merah. Teringat kegiatan panas semalam yang membuatnya harus begadang hingga hampir pagi, sebab Wira bagaikan singa yang sedang kelaparan, memberi jeda beberapa jam, namun menyerang lagi membabi buta, pun dengan Via yang membalas dengan cantik, dan akhirnya membuat tenaganya terkuras habis. Tanpa disadari oleh Via bahwa permintaan Wira untuk mengajari Lila terbiasa tidur sendiri hanyalah sebuah kamuflase. Yang sebenarnya laki-laki itu sedang ketagihan dengan pelayanan Via yang baginya sangat menggairahkan. Wira melirik jam di pergelangan tangannya.
Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, yang berarti ia sudah terlambat ke kantor. "Sayang, aku harus ke kantor. Aku tidak mau dipecat karena terlambat," ucapnya dengan tawa kecil setelahnya. Ia kembali melirik Lila yang masih asik bermain dengan posisi membelakang. Segera ia mencuri satu ciuman singkat di bibir, membuat Via gelagapan mendorongnya. "Mas, ada Lila di sini." Memangnya kenapa? Dia juga tidak melihat. Kalau dia melihat, dia akan mengadu pada ayah. Itu akan memalukan. Via mengusap wajahnya yang memerah. Iya. Dengan tangan melingkar di pinggang Via, mereka menapaki anak tangga satu persatu. Layaknya seorang istri yang baik, Via mengantar suaminya hingga ke depan pintu. Ia mencium punggung tangan suaminya itu, lalu dibalas Wira dengan kecupan sayang di kening. Tanpa mereka sadari, Sera yang masih berada di rumah itu memperhatikan mereka sejak tadi. Wanita itu pun teringat masa lalu ketika dirinya masih berstatus sebagai istri Wira. Bahkan ia tidak pernah memperlakukan Wira seperti Via memperlakukannya sekarang. Jangankan mencium punggung tangan Wira saat akan berangkat kerja, Sera yang pemalas malah masih tertidur pulas saat Wira telah berangkat ke kantor. Melihat semua itu, semakin dalam rasa sesalnya. Kenapa dulu aku tidak melakukan itu? Sekarang Via sudah merebut segalanya dariku. Wira, Lila, dan keluarga ini. Dalam batin Sera, Via hendak masuk kembali ke dalam rumah, namun langkahnya terhenti saat menyadari Sera ada di sana. Senyum yang menghiasi wajahnya pun perlahan menghilang. "Selamat, kau berhasil merebut semuanya dariku, Wira, anakku, dan seisi rumah ini," ujar Sera dengan tatapannya yang tak bersahabat. Via menghela nafas panjang, lalu melirik Sera dengan seulas senyum yang cukup menantang. "Kau salah, aku tidak pernah merebut apapun darimu. Kau sendiri yang telah membuang keberuntunganmu. Kalau saja kau lebih bersyukur dengan apa yang kau miliki, semua ini tidak akan terjadi." Tanpa banyak bicara lagi, Via melangkah pergi meninggalkan Sera. Wanita itu pun segera melangkah keluar menuju mobilnya yang terparkir di depan. Ia duduk di dalam mobil dengan derayan air mata. Bayang-bayang ucapan Tuan Gunawan terngiang kembali. "Apa kurangnya Wira bagimu, Sera? Dia menutup mata untuk semua kesalahanmu. Kau tidak pernah menghormatinya sebagai suamimu. Kau berselingkuh di belakangnya. Kau berkeliaran tanpa meminta izinnya. Kau berbuat sesuka hatimu. Dan untuk semua itu, Wira menerima sebagai penebus rasa bersalahnya. Sekarang lupakan Wira, dia sudah menemukan seorang istri yang benar-benar menghormatinya sebagai seorang suami." Hampir larut malam, ketika Sera masih berkeliling dengan mengendarai mobil miliknya. Ia tak tahu harus kemana untuk menghilangkan bayang-bayang kemesraan Wira dan juga Via. Satu-satunya tempat yang ia ingat hanyalah sebuah tempat hiburan milik teman lamanya, Marco. Namun saat tiba di sana, ia terbelalak saat mendapati tempat hiburan itu benar-benar telah rata dengan tanah. Ternyata ancaman seorang Tuan Gunawan tidaklah main-main. Hanya karena Marco menghina dan mengatakan bahwa Via adalah seorang wanita malam, ayah benar-benar meratakan tempat ini. Aku tidak percaya ini. Sepenting itukah posisi Via di keluarga itu? Gumam Sera dalam hati. Sebulan berlalu tanpa terasa. Pagi hari selalu diawali dengan sesuatu yang manis. Di dalam sebuah kamar, sepasang anak manusia masih betah terbaring di bawah selimut. Selepas menjalankan ibadah menjelang fajar, Via kembali tertidur pulas. Tak biasanya, sebab selama ini begitu terbangun, wanita itu akan segera menuju dapur dan menyiapkan sarapan untuk sang suami. Namun beberapa hari belakangan, rasa malas sedang menjadi teman sejatinya. Wira yang telah bangun sejak tadi masih betah dengan membelai buah kesukaannya. Buah yang tidak berasal dari pohon. Dilihatnya arah jarum jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Ia melirik Via yang masih terlelap dengan tangan melingkar di perutnya.
merapikan rambut yang menutupi wajah polos wanitanya itu, lalu menatap dengan penuh cinta. Ia beri kecupan-kecupan sayang di wajah itu. Seulas senyum tipis selalu hadir kala mendapati bibir yang akan mengerucut lucu saat merasa terganggu dengan ulahnya. "Selamat pagi, sayang." Wira kembali memberi kecupan bertubi-tubi setelahnya. Sudah pagi ya?" Via menggeliat, merentangkan tangan ke samping. Perlahan ia membuka mata, namun cahaya mentari yang masuk melalui cerah jendela seakan menusuk mata. Ia kembali menarik selimut tebal itu menutupi kepala, menghindari sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Jika biasanya di pagi hari ia menyambut mentari dengan membuka tirai dan jendela, kini ia seakan tak nyaman dengan silaunya cahaya itu. Wira melepaskan pelukannya. "Aku harus cepat ke kantor. Ini hari pertama aku kembali ke perusahaan ayah." Via membuka mata mendengar ucapan sang suami. "Iya mas, aku lupa, maaf." Menyibak selimut, bermaksud segera turun dari tempat tidur untuk menyiapkan keperluan sang suami. Namun Wira menahannya. "Tidak apa sayang, istirahat saja. Kau pasti lelah mengurus Lila seharian, ditambah aku di malam hari." "Kalau begitu, aku siapkan pakaian Mas Wira saja ya." Sambil tersenyum Wira menggeleng. "Tidak usah, aku bisa. Kau sudah terlalu memanjakanku dengan mengurus semua keperluanku. Kau juga butuh istirahat kan?" Wira segera bangkit dari pembaringan, meraih handuk dan masuk ke kamar mandi, sedangkan Via masih dihinggapi rasa malasnya. Wanita itu pun dibuat heran, ada apa dengan dirinya yang beberapa hari ini merasa malas untuk melakukan apapun.